Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh ibu yang sebagai pembeli dan bapak-bapak sebagai penjual. Di sini ada barang yaitu sayuran dan ada akad jual belinya yaitu antara pembeli. Ini adalah ibu-ibu yang menanyakan berapa harganya wortel. Nah, harganya wortel 4.000 setengah kilo. Memang aja setan ngalihkeun perhatian supaya ilmu teratur. Ini adalah salah satu alat transaksi untuk pembelian jual beli sayuran yang akan diserahkan ke bapak pembeli. Kasihin. Sudah ada akad jual beli serah terima uang dari pembeli dan penjual. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembelajaran berikutnya yaitu tentang praktek muamalah. Setelah sebelumnya kita telah mengikuti pembelajaran tentang akikah dan kurban. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran dilanjutkan, kalian sudah melihat video tentang jual beli. Baiklah, kita lanjutkan. Apa sih jual beli itu? Kita akan tahu bagaimana jual beli, baik secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan secara istilah adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan hukum Islam. Selanjutnya, hukum jual beli ini dalilnya tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita ambil di sini sedikit, innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ini tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini kita akan dijelaskan bagaimana jual beli yang baik, yang halal, dan bagaimana riba itu adalah suatu hal yang haram. Di sini syarat dan rukun jual beli. Terlihat ada gambar di samping ini di mana syarat jual beli, penjual dan pembeli, atau disebut juga akid, yaitu transaksi penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan namanya ma'qud alaih. Kemudian ucapan serah terima ijab qabul atau sigotnya ijab qabul. Nah, yang selanjutnya yaitu alat transaksi. Alat transaksinya adalah uang yang diberikan si pembeli kepada penjual. Selanjutnya, rukun jual beli ini dibagi menjadi 3, akid, ma'qud alaih, dan sigot ijab qabul. Hampir sama ya, cuman yang disyarat itu adalah alat transaksi, itu berupa uang ataupun barang. Selanjutnya kita lanjutkan kepada macam-macam jual beli. Nah, anak-anakku, disinilah macam-macam jual beli dibagi-bagi, ada beberapa macam. Di sini bagi menjadi 2 macam, bai' sohihah dan bai' fasidah. Selanjutnya macam-macam jual beli. Ada bai' sohihah dan bai' fasidah. Di sini kita ketahui bahwa bai' sohihah itu bai' yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan bai' fasidah itu yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan seluruh
syarat dan rukunnya. Kita bahas satu persatu. Bai sohiha, barang yang jelas dan ada, artinya di tempat itu sudah ada, baik akid atau ma'qud alaihnya, sudah ada semua. Kemudian akad salam atau barang pesanan, barang yang kita memesan barang tersebut, barang pesanan lalu dikirimkan setelah hari berikutnya dengan suatu perjanjian. Kemudian was atau perok atau bai syarab. Kemudian bai murabahah. Bai murabahah ini yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Nah, selanjutnya bai kerjasama atau bai isrok. Ini sesuai dengan kesepakatan adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Kemudian bai muhatah. Bai ini, jual beli ini dinamakan muhatah dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Adanya diskon dari harga sekian, misalkan dari harga 10.000 menjadi 9.000, itu namanya diskon. Selanjutnya bai tauliyah. Bai ini disebutkan barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Jadi menyebutkan harga pokoknya tidak ada keuntungan, si penjual menjualkannya tanpa ada keuntungan. Kemudian bai muqabadah. Bai ini jual beli hewan dengan hewan, tukar menukar dengan hewan atau barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir bai sohiha, yaitu khiyar atau perjanjian. Perjanjian ini yaitu telah disepakati antara kedua belah pihak mengembalikan barang yang dijual belikan. Jika tidak ada kecocokan dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya, maka itu dibolehkan. Ibarat misalnya kalian sedang membeli barang di suatu pasar, membeli baju, kemudian sudah mengadakan perjanjian dengan penjualnya, apabila baju ini tidak cocok atau tidak muat, maka bolehkah saya mengembalikan barang ini? Kata penjualnya, boleh dalam jangka waktu sebelum jam yang ditentukan, maka diperbolehkan. Ini namanya sebuah perjanjian, maka dibolehkan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke bai fasidah. Bai fasidah ini adalah bai yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, artinya tidak boleh dilakukan ya. 1. Sistem ijon. Sistem ijon ini adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, tapi sudah diberikan uangnya, atau uangnya sudah dulu tapi belum ada barangnya. Ini namanya sistem ijon. Tidak boleh, belum ada isinya, belum ada buahnya, ini tidak boleh. Kemudian tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya ya. Kemudian barang haram. Jual beli barang haram ini hukumnya tidak sah, dilarang. Karena jual beli seperti minuman khamar, bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya, ini adalah barang haram. Kemudian sperma hewan. Sperma hewan ini juga jual beli seperti ini tidak sah. Kemudian dilanjutkan karena sperma hewan tidak terlihat wujudnya ya, jadi tidak sah. Kemudian dilanjutkan dengan jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Menjual binatang yang masih ada kandungannya yang belum terlihat ketika baik jenis kelamin atau belum lahirnya, itu tidak sah. Kemudian dilanjutkan barang yang belum dimiliki. Artinya jual beli barang yang belum dimiliki, barangnya milik orang lain, dijualkan sama dia tapi tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian barang yang belum jelas. Barang yang belum jelas ini adalah belum nyata buahnya, seperti hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Anak-anakku, itulah macam-macam jual beli. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Nih, kita lihat gambarnya, ada banyak beras yang tertumpuk di sebuah gudang. Ini salah satunya. Ibu memberikan gambar salah satunya. Nah, kita lanjutkan. Jual beli ini adalah hukumnya sah, akan tetapi dilarang oleh agama. Jual beli saat khutbah dan sholat Jumat, membawa barang untuk jual beli saat khutbah, dilarang. Selanjutnya, jual beli menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Dia menghadang jauh sebelum pasar, keramaian pasar itu tidak boleh. Berjualanlah yang mendekati dengan pasar, itu boleh ya. Melanjutkan, niat menimbun barang. Ini seperti gambar yang di sini, adanya jual beli dengan cara ingin menimbun barang agar barang itu dijual pada orang yang membutuhkan nanti suatu saat nanti, biar harganya tinggi. Itu tidak boleh. Kemudian dilanjutkan mengecoh. Jual beli dengan cara mengecoh ini dilarang. Misalnya penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas onggokan, sedangkan yang di bawahnya itu jelek-jelek. Jadi yang diperlihatkan luarnya itu bagus, sedangkan di dalamnya jelek. Itu mengecoh ya. Kemudian barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjualkan kepada orang lain. Jadi jangan dulu dijual ke orang lain apabila walaupun itu harganya mahal dari pembeli yang kedua, sedangkan itu sudah dipesankan oleh pembeli yang pertama, maka tidak boleh diberikan barang itu kepada pihak yang kedua. Itulah sekilas tentang jual beli. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pembelajaran kali ini tentang praktek muamalah kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesuai aturan hukum Islam. Semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.